Dalam kegelapan sebuah bangunan terbengkalai, suara langkah kaki bergema melalui aula. Langkah-langkah itu milik orang-orang berpakaian jas hitam dan helm. Masing-masing membawa senjata api. Mereka bergerak secara metodis, memindai setiap sudut seolah mencari sesuatu atau seseorang. Tiba-tiba, gerakan samar menarik perhatian mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka mengejarnya. Itu adalah seorang anak manusia yang penuh dengan bekas luka. Dia bergerak dengan kelincahan binatang buas yang putus asa untuk melarikan diri. Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia berlari, orang-orang itu lebih cepat. Dengan presisi yang terlatih, mereka melemparkan jaring di atasnya, mengakhiri perjuangannya yang panik. Cahaya pagi itu terang, hampir menyilaukan. Itu membangunkan anak itu. Matanya berkedip melawan kecemerlangan yang tidak dikenalnya. Dia tidak lagi berada di gedung terbengkalai yang gelap. Sebaliknya, dia menemukan dirinya di zona perlindungan anak di atas bukit. Kontrasnya mengagetkan. Semuanya di sini asing. Lantai datar yang halus di bawahnya, pakaian bersih di tubuhnya, makanan yang datang pada waktu yang ditentukan. Dia berjuang untuk memahami dunia baru ini. Kewalahan, dia sering memilih untuk duduk sendirian di bukit, menghindari anak-anak lain. Setiap kali seseorang mendekatinya dan mengajaknya bermain, dia akan panik dan bereaksi secara tidak terduga, tidak terbiasa dengan interaksi manusia. Dari dalam gedung, seorang wanita berambut merah mengamatinya dengan senyum lembut. Dia menoleh ke pembantu di dekatnya. "Apakah dia bisa berbicara?" tanyanya. Pembantu itu menggelengkan kepala. "Tidak," jawabnya sebelum menjelaskan. "Bukan karena cacat apapun. Dia tidak pernah belajar bagaimana berbicara. Namun, dia tampaknya mengerti beberapa kata." Tim penyelamat berspekulasi bahwa dia mungkin tumbuh di antara hewan. "Itu seperti Mowgli," komentar wanita itu geli. Namun, ketika dia menyadari kebingungan pembantu itu, dia tertawa pelan dan berkata, "Masuk akal jika kau tidak tahu tentang Mowgli." Kemudian, dengan nada serius, dia menambahkan sambil melihat keluar jendela. Itu dari sebuah cerita sebelum dia datang. Bel panti asuhan berbunyi, dan anak-anak bergegas menuju orang dewasa di tengah halaman. Wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Anak itu bingung melihat orang dewasa membagikan surat kepada beberapa anak. Dia tidak tahu apa itu. Sebuah suara di belakangnya memecah kesunyian. "Itu surat," kata seorang gadis seusianya. "Surat dari sponsor. Terkadang mereka juga mengirim hadiah." Dengan antusias, gadis itu menjelaskan bahwa sponsor adalah orang dewasa yang merawat anak-anak dari jauh. Dia menceritakan kisah tentang anak-anak lain, tentang Matthew, yang telah menerima mainan besar dari sponsornya dan tidak berhenti membanggakannya. Tentang Lily, yang sponsornya telah mengiriminya gaun dengan embel-embel yang tak terhitung jumlahnya. Dan tentang Joe, yang bahkan berbicara dengan sponsornya. Di akhir penjelasannya, dia menambahkan dengan senyum sedih, "Aku juga tidak punya sponsor, tapi aku tidak membutuhkannya. Ibuku berjanji akan datang menjemputku setelah aku menghabiskan 100 malam di sini. Aku hanya berharap dia segera datang." Keesokan harinya, selama kelas, guru menjelaskan bagaimana alien datang dari ujung luar angkasa dan berteman dengan manusia. Tetapi seorang anak di kelas tidak yakin. Dia tahu guru itu berbohong. Mungkin karena dia berpikir bahwa mereka masih bayi, percaya diri dengan pengetahuannya, dia mengeluarkan buku yang telah diambilnya dari ruang belajar utama dan menjelaskan kepada teman-temannya. Buku itu menceritakan kisah yang sangat berbeda. Itu mengungkapkan bahwa dahulu kala, ketika alien pertama kali tiba, manusia telah melawan mereka dengan senjata yang sangat kuat yang disebut Hek. Tetapi alien telah memakannya, sehingga membuat umat manusia tidak punya pilihan selain menyerah. Keesokan harinya, selama pembagian surat sponsor, seperti biasa, guru memanggil nama-nama penerima surat. Namun kali ini, ada nama yang belum pernah disebutkan sebelumnya. "Mori," anak itu mendongak dengan bingung. Sambil tersenyum, guru itu mendekatinya dan menjelaskan, "Surat ini untukmu. Kamu memiliki sponsor sekarang." Ketika gadis berambut coklat mendengar tentang hal itu, dia terkejut. Air mata mengalir di matanya, dan dia mulai menangis.